Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watil islam wa tazama bitariqatihi wa tarassama khutah wa ja'ala lakidatan islamiyatan asasan li fikratih wal ahkama syar'iyatan mikiasan li a'malihi wa masdaran li ahkami. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Faqala Allah ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasul idza da'akum lima yuhyikum. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Qur'an, amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah kita memuja dan memuji atas segala nikmat yang tidak pernah putus-putus Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat bertemu dengan Ramadan tahun ini yang detik-detiknya begitu cepat berlalu, dan kita semua baru tersadar bahwa kita sekarang berada di puncak, di ujung perpisahan dengan Ramadan. Alhamdulillah, kita masih diizinkan untuk bisa menghirup udara dunia, mengumpulkan bekal-bekal amal sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat atas semua dosa-dosa dan kemaksiatan yang pernah kita lakukan di alam dunia. Salawat tersering salam tidak pernah terlupa, senantiasa ada untuk Nabi kita tercinta, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dan keluarga dan orang-orang yang kita cinta kelak akan mendapatkan syafaatnya di saat harta, tahta dan kuasa tidak lagi mampu menjadi penolong kita. Khatib mengingatkan diri khatib dan kita semua, marilah kita terus dan terus meningkatkan ketakwaan kita, karena hanya takwalah manusia menjadi mulia, karena hanya takwalah Allah memberikan kita jalan, memberikan kita solusi dari yang tidak pernah kita duga-duga. Hanya takwalah yang menyebabkan kita memiliki posisi yang mulia di hadapan Allah dan memiliki posisi mulia di hadapan manusia. Khatib tersadar, mungkin juga kita sama. Begitu cepat Ramadan pergi meninggalkan kita. Rasanya baru kemarin saja kita menyambutnya, namun sekarang sudah berada di penghujungnya. Dan kita baru sadar, jangan-jangan Ramadan tahun ini, Ramadan terakhir, Ramadan kesempatan terakhir yang Allah beri dalam hidup kita. Bisa jadi tahun depan Ramadan masih ada dan datang kepada kita, namun kita sudah berada di alam kubur, sudah berada di alam barzah. Kita tidak bisa lagi menikmati sholat malam, kita tidak lagi bisa menikmati berbuka puasa, kita tidak bisa lagi menikmati canda tawa dengan anak-anak dan keluarga kita, karena Ramadan tahun depan datang, tapi kita sudah pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah ketika Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatim." Sesungguhnya amal itu dilihat dari akhirnya. Akhir adalah penentunya. Sebagaimana kita tahu, semua pemenang adalah orang yang memasuki babak final. Semua pemenang pasti mengincar yang namanya garis finish. Semua pemenang dikatakan pemenang ketika dia terbukti di akhirnya. Dan Ramadan pun demikian. Ramadan akan menunjukkan siapa pemenangnya ketika mereka berada di penghujungnya, yakni di 10 hari yang terakhir. Bagaimana kondisi kita? Apakah 10 hari yang terakhir ini kita sibukkan diri kita dengan hal-hal yang
justru menjauhkan dari rasa syukur kita kepada Ramadan, atau justru kita meratap seakan-akan tidak rela dan berkata, Ramadan jangan pergi. Khatib yakin ketika kita berkenalan dengan seseorang yang baru kenal di masjid ini misalnya, kemudian 3 hari berikutnya kita mendengar kabar bahwa orang yang berkenalan dengan kita di masjid 3 hari yang lalu meninggal dunia, maka kita pasti hanya berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak lebih dari itu. Bahkan teman itu kemudian berkata, apakah antum sempat untuk menyolatkan jenazah beliau? Maka kita pun akan banyak alasan. Mengapa? Wajar, karena kita baru mengenalnya. Tidak ada rasa, tidak ada di jiwa, tidak ada di hati kita. Tapi bagaimana jika yang wafat itu adalah istri kita? Bagaimana jika yang wafat itu adalah anak-anak kita? Bagaimana jika yang wafat itu adalah ibu yang kita cintai? Ibu dan ayah yang kita cintai, yang jasanya tidak akan pernah kita bisa ganti. Saya yakin kita akan merasa kehilangan dan kita akan menyesal. Kenapa dulu kita menyia-nyiakan waktu? Mengapa dulu saat ibu kita menanti waktu, kita tidak ada bersama ibu kita? Kita akan menyesal. Namun sayang sekali, penyesalan itu tidak akan bisa merubah apa-apa. Penyesalan itu tidak berguna. Tapi paling tidak penyesalan itu ada, sesak di dada itu ada, air mata itu berlinang, bahkan tidak nyaman untuk tidur, tidak enak untuk makan karena orang yang kita cinta pergi meninggalkan kita. Pertanyaannya adalah, ketika Ramadan tahun ini pergi meninggalkan kita, bagaimana rasa hati kita? Adakah berkas cahaya untuk kemudian mengatakan Ramadan jangan pergi, atau justru kita mengatakan Ramadan segeralah pergi? Kami muak dengan puasa ini, kami muak dengan tilawah Quran, kami bosan dengan sholat malam. Itulah mengapa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai menyatakan, andai umatku tahu dahsyatnya Ramadan, niscaya mereka akan minta setahun penuh Ramadan semuanya. Karena begitu dahsyatnya Ramadan bagi dirinya. Seorang anak kecil yang tidak mengerti sebatang emas, dia akan main-mainkan sebatang emas itu. Dia akan simpan begitu saja. Dia akan taruh di selokan. Dia akan potong-potong. Mungkin dia akan banting. Mungkin dia akan berikan kepada temannya. Karena anak itu tidak mengerti arti sebatang emas. Begitupun kita. Banyak di antara kita yang tidak mengerti arti Ramadan bagi hidup kita. Mengapa Allah masih memberi Ramadan tahun ini kepada kita? Karena Allah tahu amal-amal kita masih minim, ransel kita masih kosong, sementara perjalanan kita masih panjang. Maka Allah kasih kita Ramadan. Mengapa Allah beri kita Ramadan dan tidak kepada guru-guru kita yang sudah wafat diberikan Ramadan? Karena dosa-dosa dan maksiat kita belum diampuni Allah. Maka wajarlah Nabi meneteskan air mata dan berkata, merugilah orang yang bertemu Ramadan tetapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Maka orang yang mengerti arti Ramadan bagi hidupnya, dia tidak akan rela berpisah dari Ramadan. Dia akan berkata, Ramadan jangan pergi. Paling tidak menetes air matanya ketika takbir itu tiba. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Satu sisi dia bahagia menyambut hari kemenangan, tapi satu sisi dia tidak rela berpisah dari kekasihnya Ramadan. Karena dia tahu belum tentu tahun depan masih ada. Tapi sunatullah, kita tidak bisa melawan sunatullah. Setiap yang berawal pasti berakhir. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Karena dunia bukanlah tempat keabadian. Kita mencintai Ramadan, tapi ingat, kita bukan hamba-hamba Ramadan yang hanya hebat beribadah hanya di bulan Ramadan.
Kita adalah hamba Allah yang menjadikan Ramadan ada di bulan Syawal, Ramadan ada di bulan Rajab, Ramadan ada di bulan Muharram. Spirit itulah yang kita bawa sehingga kita termasuk orang-orang yang berhasil Ramadan tahun ini. Maka khotib mengingatkan diri kita, detik-detik perpisahan itu semakin terlihat, garis finish itu semakin nampak. Apa kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah? Beliau katakan, jangan kalah cerdas dari kuda pacu. Kuda pacu nggak kuliah doktor, kuliahnya tidak pernah. Kuda pacu hanya hewan, tapi kuda pacu jika sudah melihat garis finish, maka larinya makin kencang. Kuda pacu bisa lebih mulia dari kita, sementara kita melihat garis finish justru bermalas-malasan. Ibadah kita pol-polan seharusnya, bukan malah standar-standar saja. Maka penghujung Ramadan sudah berada di sisa-sisa waktu. Maksimalkan me time dengan Ramadan. Bagi yang belum khataman Al-Quran, kejarlah meskipun mungkin tidak keburu untuk khatam. Bagi yang belum menunaikan sedekahnya, habiskan kesempatan kita untuk bersedekah terbaik. Karena sedekah di bulan Ramadan afdolus sadaqah, sedekah paling afdol adalah sedekah di bulan Ramadan. Bagi yang belum menunaikan wakafnya, zakatnya, infaknya, bagi yang belum belajar memperbaiki Al-Quran, perbaiki Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Maka khotib mengingatkan diri khotib dan kita semuanya, marilah kita tidak menyia-nyiakan detik-detik perpisahan ini. Karena demi Allah, khotib sendiri pun tidak tahu apakah tahun depan masih ada, atau memang ini adalah khutbah terakhir di Ramadan, Jumat yang terakhir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innallaha huwas samiul alim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyadhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bagaimana jika ada seorang yang baru kenal dengan kita, dia kemudian memberikan uang 1 juta rupiah, maka kita katakan terima kasih, jazakallah khairan. Kemudian orang itu sorenya menelpon kita dan berkata, maaf mas, saya salah transfer, bukan 1 juta yang saya ingin transfer, tapi nolnya kurang 3, sisanya saya transfer sekarang. Saya yakin tidak ada yang kemudian mengatakan jazakallah khairan, apalagi kemudian sekedar hatur nuhun atau sekedar terima kasih mas. Kita akan kejar rumahnya, kita akan cium kakinya, kita akan bertanya kepadanya, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda wahai saudaraku? Katakan, karena kamu memberikan uang yang begitu banyak kepadaku, 1 miliar 1.000 juta. Pertanyaan khatib kepada kita semuanya, berapa nilai Ramadan di hadapan mata kita? 1 miliar? Ada orang yang 1 miliar ternyata tidak puasa, ternyata Ramadan tidak bisa dibeli. Ada orang yang punya uang triliunan, tapi ternyata dia tidak bisa berpuasa karena kekufurannya. Betapa meruginya dia. Maka Ramadan terlalu mahal bagi kita. Wajarlah jika Nabi katakan, andai kalian mampu berpuasa setahun lamanya, kalian tidak akan bisa mengganti 1 hari Ramadan. Allahu Akbar walillahil hamd. Maka marilah kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melembutkan hati kita, meringankan langkah kita, dan mengajak keluarga kita ngebut gaspol untuk kemudian Ramadan tahun ini tidak bisa kita sia-siakan. Kalaupun akhirnya perpisahan, bukan kita yang menginginkan perpisahan, tapi Allah sudah mengatur ada pertemuan dan ada perpisahan. Tapi paling tidak Ramadan tahun ini kita yakin ibadah kita jauh lebih baik daripada tahun yang lalu. Mari kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa-doa kita untuk keluarga kita, untuk negeri kita, untuk masa depan kita, dan mudah-mudahan Allah berkenan untuk memberikan kita kesempatan
bertemu lagi dengan Ramadan di tahun depan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala ta'atik lidinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarfil qalbi ala ta'atik lidinik. Allahumma tahtim alaina fi husnil khatimah wa la tahtim alaina fi su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.